Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwafillah jamaah taklim maghrib Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam satu majelis yang insyaallah majelis ini merupakan majelis yang penuh dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sesuai dengan tema yang sudah dibacakan oleh MC, bahwa kita akan bahas mengenai syarat sah akad jual beli kredit ya menurut syariat Islam. Mengapa tema ini perlu diambil ya atau perlu kita bahas? Mengingat bahwa masih banyak di antara saudara-saudara kita yang ketika melakukan akad jual beli kredit ya ini masih terbentur atau masih belum memahami terkait dengan syarat sahnya ya. Sedangkan kita sebagian besar rata-rata adalah orang yang memang kalau beli barang mampunya dengan cara kredit, jarang yang tunai. Oleh karena itu perlu ilmu terkait dengan bagaimana syarat sah ya agar jual beli kredit kita itu menjadi sesuatu yang sah dan halal gitu ya. Sebelum saya lanjutkan memaparkan beberapa syarat, saya perlu ingatkan kembali bahwa salah satu bentuk muamalah yang di dalamnya ada keberkahan itu adalah jual beli yang dilakukan secara tidak tunai. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi itu dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, salasun fihinna barakah ya, salasun fihinna barakah. Jadi ada 3 transaksi muamalah yang di dalamnya itu terdapat keberkahan ya. Yang pertama adalah al-muqaradah atau mudorobah, yaitu transaksi kirot atau transaksi mudorobah ya. Jadi transaksi mudorobah itu adalah transaksi investasi dengan sistem bagi hasil. Itu termasuk yang mendatangkan keberkahan. Nah, yang kedua yaitu wal bai' ila ajal, yaitu jual beli yang dilakukan dengan sistem tidak tunai ya, ada tempo. Dan yang ketiga adalah wa khulitul burri bis sa'iri lil baiti wala lil bai', mencampur gandum yang halus dengan gandum yang kasar yang tujuannya untuk dikonsumsi diri sendiri, untuk keluarganya ya, dan tidak untuk dijual belikan ya. Jadi ada 3 transaksi yang mendatangkan keberkahan, dan satu diantaranya adalah jual beli yang dilakukan secara tidak tunai. Nah, jual beli yang tidak tunai ini tentunya baru bisa mendatangkan berkah bila memenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, bagaimana kita tahu tentang syarat-syaratnya?
Secara garis besar, syaratnya tentunya yang pertama, ini yang paling utama adalah ya yang kita lakukan objeknya itu adalah bukan objek yang dilarang ya dalam jual beli itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut nih. Nah, di antara syarat yang pertama apa? Ini kita langsung buka. Syarat yang pertama yaitu tidak untuk melegalkan transaksi riba. Ya, tidak untuk melegalkan transaksi riba. Maksudnya bagaimana? Apakah ada jual beli kredit yang dimaksudkan hanya untuk melegalkan riba? Ada. Itulah jual beli ainah namanya. Ya. Jadi jual beli ainah itu adalah jual beli kredit yang sebenarnya tujuan intinya untuk melegalkan riba. Jadi bukan untuk melakukan jual beli kredit yang sebenarnya. Jadi jual beli kreditnya itu hanya digunakan sebagai akal-akalan aja, Pak. Makanya kenapa jual beli ainah ini dilarang oleh Nabi. Ya. Jadi dia melakukan jual beli kredit hanya untuk ngakalin doang, bukan jual beli yang sesungguhnya. Contohnya begini, si A ya ingin pinjam uang kepada B senilai 100 juta. Si A itu pinjam uang 100 juta tujuannya untuk menambah modal usaha. Kemudian si B punya duit, tapi dia nggak mau uangnya itu keluar begitu saja tanpa ada suatu tambahan. Ya, dia kepengen kalau dia ngeluarin duitnya yang dia keluarkan ada tambahan. Maka kemudian kata si B, aneh mau ya ngasih ente uang 100 juta nih ya dari aneh kasih 100 juta. Tapi syaratnya aneh nggak mau kalau ente cuma minjem doang begini sama aneh nih, nggak mau aneh. Ya, jadi gimana harusnya? Ya udah gini aja deh, ya kita lakukan akad jual beli kredit aja di sini. Ya, ini kan saya punya mobil, harga mobil saya ini kalau cash harganya 100 juta. Ya, lalu saya jual dengan harga 120 juta kredit ke ente. Anda jual ke ente 120 juta kredit. Ya. Nanti kalau sudah ente beli, ya, ane beli lagi secara tunai 100 juta. Bisa dipahami? Kebayang ya? Anda beli lagi ke ente 1 juta tunai. Maka dua pihak yang melakukan akad ini tercapai dua-duanya maksud dan tujuannya. Si A maksudnya tadi pengen dapat apa? Duit kan? Pengen dapat modal berapa? 100 juta. Tercapai apa yang dimaksudkan oleh si A. Kemudian B, dia punya maksud apa tadi? Pengen uang yang keluar ada tambahan. Berapa tambahannya? 20 juta dalam 1 tahun. Maka saat itu terjadi akad itu, ya akad bainah itu, si A dapat duit 100 juta, si B punya tagihan kepada A 120 juta. Nah, jadi jual beli kredit yang ditawarkan oleh si B kepada si A ini sifatnya adalah hanya untuk akal-akalan saja. Ya, hakikatnya B kepengen dapat untung dari duit yang dia keluarkan 100 juta. Ini nggak boleh. Jual beli kredit semacam ini kagak boleh. Ya, nanti pembahasan lebih detailnya
ya saya akan bahas itu secara khusus tema tentang bai al-inah, jual beli ainah. Ya, sekarang saya sekilas-kilas saja. Ya, karena kalau saya bahas itu saja nanti syarat yang lain nggak kebahas. Ya. Oke, itu satu syaratnya. Tidak boleh untuk ngakal-ngakalin doang. Ya. Karena maksud dan tujuan daripada si B tadi itu adalah cuma ingin mendapatkan tambahan, atau si A kepengen mendapatkan modal 100 juta. Ya. Jadi ada satu kaidah fikih yang mengatakan al-umur bimaqasidiha. Segala urusan itu kembali kepada apa yang diniatkan. Ya. Maka niatnya sebenarnya si A pengen minjem duit 100 juta. Ya. Perkara transaksi jual beli kredit mobil tadi itu hanya sebagai kamuflase saja. Ini yang membuat dilarang. Ya. Baik, itu yang pertama syaratnya. Lalu syarat yang kedua yaitu barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli dilakukan. Ya. Sebenarnya syarat yang kedua ini syarat yang sifatnya umum. Sifatnya umum untuk jual beli apa saja. Mau jual beli yang secara tunai ke atau yang tidak tunai ke, syaratnya sama. Jadi seorang penjual dia harus memiliki terlebih dahulu barang yang dia jual. Ini kan hadisnya sangat jelas ya. Ketika Hakim bin Hizam ya datang ke Nabi, ya ceritanya Hakim bin Hizam ini mau konsultasi ke Nabi. Wahai Rasul, ya ada orang yang datang kepadaku untuk membeli sesuatu yang aku tidak miliki barang tersebut. Lalu aku terima jual belinya tersebut, dia terima, dan setelah dia terima dia pergi ke pasar, dia belikan barang yang diakadkan tadi di depan. Maka Rasulullah SAW berkomentar apa? La tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual sesuatu barang yang belum kamu miliki. Nah, suatu barang dimiliki itu harus memenuhi dua syarat. Ya, harus memenuhi dua syarat. Yaitu syaratnya pertama dibeli dengan akad. Ya, terserah dia mau belinya tunai kek, mau belinya kredit kek, pokoknya ada akadnya, ijab qabulnya tersebut. Ya. Dan syarat yang kedua yaitu barang harus diserah terimakan. Jadi kalau baru sekedar akad saja, barang belum diserah terimakan, maka kepemilikannya itu belum sempurna. Kita beli melalui telepon, ya. Kita telepon vendor kita di daerah tertentu, misalnya di Surabaya kita telepon. Kita udah bayar nih, kita beli oke, sekian ton minyak misalnya, kita udah beli, udah kita bayar pula, tapi belum kita ada serah terima barang, maka ini belum sempurna jual belinya. Ya, jadi kepemilikannya belum sempurna. Meskipun dia sudah beli dengan akad, tapi belum ada serah terima. Nah, maka nanti ada syarat yang ketiga, yang ini menyatu dengan syarat yang kedua sebenarnya, yaitu apa? Barang terlebih dahulu diterima, ya, baru bisa dijual. Meskipun sudah dibeli, tapi kalau belum ada serah terima, belum qobat, maka belum bisa kita melakukan akad jual beli. Ya. Kenapa kok begitu? Karena kalau kita menjual sesuatu barang yang sudah kita beli, baik secara tunai ataupun kredit ataupun ngutang misalnya, dan kita belum terima barang itu, sudah kita jual,
maka di situ tidak ada resiko dari transaksi yang kita lakukan. Ya, kita menjual sesuatu barang yang belum kita terima. Ya, berarti ketika kita jual tidak ada risiko untuk kita itu. Ya, contoh sederhananya misalnya kita beli minyak apa? Jangan minyak lah, beras lah ya, beras. Kita beli beras 1 kintal di Kerawang. Ya. Kemudian kita sudah bayar. Setelah kita bayar, tiba-tiba ada customer kita di Jakarta, ya, yang pesan beras yang sudah kita beli di Kerawang tadi, tapi belum kita terima statusnya. Lalu kemudian kita bilang sama vendor kita di Kerawang sana, ya, itu beras yang saya pesan kemarin, yang saya beli kemarin 10 ton, misalnya 10 ton lah ya. Tolong 1 tonnya itu kau kirim ke pelanggan aku yang ada di Jakarta. Ya, yang 9 ton kirim ke gudang aku, ya. Kemudian yang 1 ton tolong kirim ke customer saya di Jakarta. Nah, ini artinya kita menjual beras yang belum kita terima. Nabi melarang Hakim bin Hizam. Ya, dalam kesempatan yang lain Hakim bin Hizam juga bertanya itu. Ya, bagaimana ya Rasul? Ya, aku sering melakukan transaksi jual beli. Lalu tolong kau jelaskan kepadaku mana yang halal dan mana yang haram bagiku. Maka kata Nabi apa? Ya, la tabi hatta taqbidah. Jangan kau menjual sesuatu barang yang belum kau terima. Itu kata Nabi. Ya, terhadap Hakim bin Hizam ketika dia bertanya, ya, bagaimana jual beli yang boleh aku lakukan dan yang mana yang diharamkan. Rasulullah langsung mengatakan, la tabi hatta taqbidah. Jangan kau jual sesuatu barang yang belum engkau terima barang tersebut. Nah, ini maknanya apa? Ya, kenapa Rasulullah melarang gitu ya? Karena tidak ada risiko yang bakal kita dapatkan gitu ya. Padahal kan Nabi dalam kesempatan yang lain melarang kita untuk mendapatkan keuntungan tanpa suatu resiko. La ribhu ma lam yadman al kharaj bidoman. Itu kata Nabi. Tidak ada yang namanya keuntungan tanpa dibarengi dengan resiko. Jadi setiap apa yang kita dapatkan itu harus ada, ya, resiko yang mengikutinya, begitu. Nah, jadi nggak ada istilahnya kita itu mau dapat untung tapi nggak ada resiko. Jadi orang yang membeli beras tadi di Kerawang, ya, 10 ton, kemudian yang 1 ton yang minta dikirim ke alamat di Jakarta customernya dia, maka pada saat itu yang terjadi apa? Kalau seandainya beras tersebut, ya, dalam proses pengiriman mengalami kecelakaan dan berasnya ampar-amparan semua itu di jalan tol misalnya, itu resikonya siapa yang nanggung? Saya tanya. Yang nanggung siapa? Kita atau vendor kita yang ada di Kerawang? Siapa yang nanggung? Vendor. Yang nanggung vendor. Kita nanggung apa coba? Nggak ada resiko. Nah, maka solusinya, ya, kalau mau, ya, yang sah, gimana caranya? Caranya begini, kita beli di vendor yang di Kerawang, lalu kita utus, entah itu saudara kita kayak yang tinggal di Kerawang, atau teman kita kayak yang tinggal di Kerawang gitu ya. Ya, tolong kau terima dulu barang di vendorku di daerah Kerawang sana. Sudah diterima sama dia, kemudian tetapkan, ya, ini kan sudah kobat, ya, sudah terima, sudah serah terima, meskipun diwakili oleh saudara yang ada di Kerawang. Yang penting sudah serah terima. Nah, kalau sudah serah terima, maka
ketika nanti ada kecelakaan di tengah jalan, ya, itu harusnya yang menjadi tanggung jawab itu siapa? Penanggung jawab siapa? Kita. Jadi resiko di tangan kita. Nah, itu hikmah dibalik kenapa Rasul ya melarang ya kita itu menjual sesuatu barang yang belum kita miliki, ya, supaya ada resikonya, Pak, ada potensi resiko dari keuntungan yang kita dapat. Ya, ini yang diperbolehkan, keuntungan yang kita dapatkan. Oke, baik, itu yang ketiga, ya, syarat yang ketiga, 2 dan 3. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan syarat yang keempat, Pak. Syarat yang keempat, ya, barang yang diperjualbelikan itu bukanlah barang berupa emas, perak, ataupun mata uang. Kenapa ini nggak boleh dijualbelikan secara kredit? Karena emas, perak, dan mata uang, ya, itu merupakan komoditi riba yang ketika ditukar dengan komoditi riba yang lain yang ilatnya sama, ya, maka dia syaratnya harus cash and carry. Ketika kita tukar, kita beli emas, ya, ketika kita beli emas, kita menukar, hakikatnya menukar emas dengan apa? Dengan uang. Emas, uang itu satu ilat komoditi ribanya, yaitu sama-sama sebagai alat tukar. Ya, karena dia sama-sama sebagai alat tukar, ilatnya sama-sama sebagai alat tukar, maka kalau dia dipertukarkan, ya, harus cash and carry, iya dan biyadin. Itu jelas sekali, ya. Begitu pula ketika kita membeli perak, sama, termasuk komoditi riba. Tapi kalau kita membeli beras komoditi riba bukan? Beras komoditi riba, ya. Meskipun sama-sama komoditi riba, uang komoditi riba, beras komoditi riba, maka kalau kita tukar beras dengan uang, itu sesungguhnya tidak ada syarat harus cash and carry. Kenapa? Karena ilatnya berbeda. Ya, komoditi riba itu suatu komoditi yang dikatakan riba, ya, itu dikelompokkan dalam 2 ilat penyebab ribanya itu. Yang satu karena dia sebagai alat tukar, yang kedua karena dia sebagai bahan makanan pokok. Nah, yang satu ilat itu harus tunai, ya. Tapi kalau beda ilat seperti uang ditukar dengan beras, karena waktu kita beli beras hakikatnya kita menukar uang dengan beras, maka ini syaratnya tidak harus tunai. Jadi boleh kita ngutang beras, boleh. Beli beras secara ngutang, boleh. Ya. Nah, begitu pula kalau kita mau beli jagung, hakikatnya menukar uang dengan jagung. Jagung adalah komoditi riba yang masuk ilatnya adalah ilat bahan makanan pokok. Maka ketika kita beli jagung secara tidak tunai nggak masalah, karena beda ilat. Jelas ya? Nah, lain cerita kalau kita tukar dengan sesuatu yang satu ilat, itu syaratnya harus tunai. Beras kita beli dengan jagung, kita beli berasnya pakai jagung. Aku mau beli beras darimu, ya, 1 kintal. Nanti aku bayar dengan jagung 2 kintal, ya, jagung 2 kintal. Tapi jagungnya enggak sekarang aku serahkan, ntar tunggu panen. Aku butuh beras dulu sini sekarang, kasih 1 kintal, dikasih beras 1 kintal.
Terus jagungnya kapan? Ntar, nunggu. Panennya bulan depan jagungnya. Boleh nggak? Boleh? Tidak. Kenapa? Karena satu ilat. Satu ilat kalau ditukar harus cash and carry. Gitu. Nah, jadi kembali lagi ke kasus kita di sini. Nah, ketika kita mau membeli secara kredit, maka nggak boleh ya kita itu membeli barang yang satu ilat dengan yang kita bayar. Kita bayar pakai uang, ya. Jadi nggak boleh. Yang satu ilat dengan uang apa? Emas, beli emas kagak boleh, ya. Beli perak juga kagak boleh secara kredit. Begitu. Pak Ustadz, sekarang tuh banyak itu bank syariah pakai kredit emas, ya, bayar beli emas dengan sistem nyicil, ada ya. Nah, ini gimana Pak Ustadz solusinya? Bahkan bukan juga emas, bukan cuma bank syariah, pegadaian syariah juga sama, menjual komoditi emas dengan sistem cicilan. Kalau ada yang bertanya seperti itu, ya jawabannya tentunya kembali kepada ya keyakinan kita terhadap pendapat ulama. Ya. Bank syariah menerapkan sistem jual emas secara cicil itu karena memang ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN-nya itu membolehkan emas dijual dengan sistem cicil. Alasannya apa? Karena emas yang ada saat ini ya itu statusnya adalah sebagai suatu komoditi. Jadi bukan sebagai alat tukar. Sehingga karena dia statusnya sebagai komoditi, sama seperti komoditi yang lainnya, di mana komoditi yang lainnya boleh diperjualbelikan secara tidak tunai. Maka emas pun boleh kita beli secara nyicil. Jadi sudut pandang terhadap emasnya itu, ya. Tapi banyak ulama yang menentang ini, ya. Fatwa ini banyak ditentang ulama yang lainnya. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang posisi emas itu hakikatnya adalah sebagai alat tukar itu, bukan sebagai komoditi. Buktinya kita, ya, negara kita kalau mau nyetak uang itu acuannya apa? Acuannya apa? Komoditi emasnya kan, cadangan emasnya, ya kan, cadangan emasnya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sejarah munculnya uang. Uang itu munculnya gimana dulu? Asal muasalnya muncul uang itu gimana coba? Gimana coba? Ya, asal muasalnya uang itu muncul, ya. Karena dulu ya saat orang nyimpen emas, ya, nyimpen emas itu dikasih bukti tanda terimanya. Ya kan, tanda terimanya. Ini kita nyimpan 10 gram, dikasih bukti nyimpan 10 gram. Terus yang lain juga sama, dikasih buktinya. Akhirnya ya yang terjadi kertas-kertas bukti simpanan itu ya dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi jual beli, daripada harus tukar dulu emasnya gitu kan, ribet, udah pakai. Maka terciptalah ya fiat money itu, ya, uang kertas yang kita miliki saat ini. Ya, karena hakikatnya memang uang itu, emas itu adalah ya sebagai bahan ya cadangan yang harus dipertimbangkan ketika mencetak uang. Ya, berarti posisi emas sebenarnya adalah sebagai uang juga, kayak gitu. Ya, apalagi dulu juga Nabi pernah ketika ada sahabat ya yang mau menukar emas perhiasan, ya, emas perhiasan, di mana emas perhiasannya itu ada berliannya, ya. Ketika dia mau ditukar dengan dinar, maka kata Nabi, ya, copotin dulu itu apa berliannya, meskipun dia sebagai perhiasan, ya. Kan perhiasan kan ya mau ditukar dengan uang emas,
dengan dinar. Maka kata Nabi, copotin dulu itu beliannya supaya ketika ditimbang ya tidak salah menimbangnya. Karena kalau ada embel-embel apa namanya mutiaranya segala macam ya, itu semakin berat. Maka ketika ditukar emas perhiasan tadi dengan dinar, akhirnya nggak sama. Karena syarat ketika kita menukar emas dengan emas itu harus sama jumlahnya. Emas 24 karat 10 gram mau ditukar dengan emas 22 karat harus 10 gram juga. Jangan dikira kan emas 22 karat itu kadarnya lebih rendah. Jadi harusnya kalau kita tukar emas 24 karat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat itu dapatnya bisa 11 gram. Kan gitu ya. Karena logika tadi emas 24 karat ya lebih tinggi daripada emas 22 karat. Nggak bisa. Yang namanya jenisnya sama-sama emas ketika ditukar mau dia 24 karat kayak mau dia 22 karat 20 karat kalau ditukar harus sama 10 gram ditukar dengan 10 gram. Terus supaya kagak rugi gimana? Kalau gitu rugi Ustaz. Supaya kagak rugi maka jual dulu emas yang 24 karat 10 gram tadi ya, dapat duit, kemudian belikan emas yang 22 karat. Bisa dapat lebih, boleh kayak gitu. Ya, jadi nggak boleh langsung, emas dengan emas ditukar gitu kan, jumlahnya berbeda, nggak boleh. Tukar dulu dengan duit. Kalau tukar dengan duit boleh berbeda duit. Kita tukar rupiah dulu, jual dulu, begitu caranya Pak. Ya, baik. Itu yang keempat, syarat yang keempat. Lalu syarat yang kelima, barang diterima pembeli tunai saat akad berlangsung. Ya, kita kan belinya kredit nih. Ya, kita belinya kredit. Berarti ada uang yang tertunda penyerahannya. Ya, berarti kita punya utang uang. Terus ketika kita beli kredit, barangnya ternyata ditunda. Barangnya nggak langsung dikasih ke kita. Ya, barangnya ntar, nunggu 2 hari atau 3 hari lagi misalnya. Berarti di sini ada utang dua Pak. Utang duit sama utang barang. Ya. Nah, ketika dua utang ini bersatu, ya, maka ini terjadi istilahnya adalah jual beli utang dengan utang. Kita beli utang, kita ngutangnya apa? Ngutang uang. Yang jual ngutang. Ngutangnya apa? Barang. Jadi jual beli utang dengan utang ini. Nah, atas kasus seperti ini Nabi melarang. Ya, Nabi melarang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, an baidain bidain, an baikali bikali. Rasulullah melarang jual beli utang dengan utang. Ya. Jual beli utang dengan utang. Jual beli sesuatu yang tertunda dengan sesuatu yang tertunda. Dilarang. Maka kalau kita mau jual kredit harus ada barangnya langsung. Ya. Kecuali, ada kecualinya. Ada kecualinya. Kecuali kalau barang yang kita beli secara kredit ini sifatnya adalah customized. Contoh barang customize apa Pak? Kita mau beli rumah, ya, rumahnya belum jadi, baru ada tanahnya doang, ya, tanah kaplingannya aja. Kita mau beli rumah sama seorang developer. Bapak mau model rumah seperti apa?
Nah, saya seperti ini, begini. Bahannya ini, materialnya ini. Oke, kalau seperti itu, luasnya sekian, ya, bahannya ini, maka saya jual harga kreditnya jadi 1 miliar, ya, harga kredit 1 miliar. Padahal rumah seperti itu, ya, kalau sudah ready, ya, paling harganya cuma 800 juta kalau kita beli cash. Kalau kita beli cash harganya 800 juta. Tapi karena kita beli kredit, ya, rumahnya juga belum ready, membutuhkan suatu proses pembuatannya, harganya naik di atas harga cash. Jadi 1 miliar, ada untung 200 juta. Boleh tidak? Boleh. Ya. Karena yang namanya jual beli kredit itu keuntungan ya disepakati kedua pihak. Ini harga cash 800 juta. Ya, kredit sekian tahun, misalkan 5 tahun jadi 1 miliar misalnya. Dia setuju, pembeli setuju, penjual setuju, deal sudah. Yang penting antara diminkum. Syaratnya itu. Jual beli syarat utamanya adalah antara diminkum. Saling ridho, saling ikhlas. Udah tahu kan ada keuntungan marginnya 200 juta. Pembeli rela, ya alhamdulillah. Gimana nggak rela, orang dia bayar ngutang kok, nyicil selama 10 tahun gitu kan. Kalau dia mau beli cash sekarang kagak ada duit 800 juta. Ya udah nggak apa-apa nyicil. Gitu. Nah, jadi kasus yang seperti ini, kalau barangnya itu butuh customize, ya, sesuai dengan permintaan kita, maka itu diperbolehkan oleh Nabi, dikecualikan. Ya, barangnya ngutang, uangnya juga ngutang. Ya, ini yang disebut dalam fikih muamalah disebut dengan bab tentang bai istisna. Ya, bai istisna. Jadi jual beli utang dengan utang, tapi yang dikecualikan keharamannya, karena barang yang disiapkan oleh penjual itu memang butuh customize, butuh proses pembuatannya, ya. Nah, sama seperti kita nggak usah yang muluk-muluk lah kita rumah ceritanya. Ini aja dah, kita misalnya mesen kue untuk acara selamatan di rumah kita misalnya, ya, kita beli kue, entah itu kue cucur, entah itu risol, entah apalah pokoknya, ya, pesan 100, masing-masing 100, ya. Biasanya kan yang kita lakukan apa? Bayarnya full atau tidak? DP dulu ya, DP dulu. Ya, ini total nilainya misalkan 100.000 misalkan, dikasih dulu ini 20.000 dah, 80.000-nya kalau udah dikirim saya bayar. Itu kan hakikatnya utang dengan utang, ya enggak? Ya, pembayaran tertunda, barangnya juga tertunda. Tapi karena kue cucur, risol butuh proses, nah ini disebut dengan bai istisna, dan ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Baik, ini yang kelima, syarat yang kelima. Yang keenam, tidak boleh ada syarat denda jika telat dalam bayar angsuran. Ya, tidak boleh telat denda, meskipun kan ada tuh 0%. Ya kan? Kredit di mana tuh? Yang ada 0%. Jadi harga barang misalnya 1 juta, bayarnya juga ngutangnya juga 1 juta. Ya, kan ada ya? Oke, memang tidak ada kelebihan di situ. Ya, tapi biasanya ada syarat tambahannya. Kalau ente telat bayarnya, ngangsulnya telat, maka ada denda sekian. Maka dendanya ini jadi masalah, ya. Harganya nggak jadi masalah, dendanya ada masalah di sini. Kenapa?
Karena ketika kita menetapkan denda dalam transaksi jual beli kredit, itu artinya apa? Artinya ya, kita menambah pokok hutang dari jual beli kredit yang kita lakukan. Ya, misalkan kreditnya 1 juta. Gara-gara denda, utang yang 1 juta itu bertambah. Karena ada denda, misalnya dendanya 100.000. Jadi nambah 1.100.000. Ya. Kaidah riba mengatakan, ya, azyada fi dain muqabilal ajal riba. Tambahan hutang yang disebabkan karena adanya penambahan waktu pembayaran, maka tambahannya itu adalah riba. Tak boleh. Ya. Nah, itulah alasannya kenapa ya tidak boleh ada dan tidak ada boleh denda. Ya. Maka nanti kalau ada yang menawarkan kredit syariah, harganya nggak jadi masalah gitu kan, karena harga satu yang ditetapkan. Tapi kalau ada pasal ketentuan denda, ini perlu ditanyakan, Pak. Maksudnya gimana? Ya, perlu kita tanyakan, ini dendanya ini buat siapa? Kalau dendanya buat yang jual secara kredit, maka haram hukumnya. Tapi kalau dendanya bukan untuk yang menjual, ya, tapi digunakan untuk pihak dana sosial orang lain, maka ini diperbolehkan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Itulah yang diterapkan di bank-bank syariah. Maka ketika Bapak melakukan transaksi jual beli kredit di bank syariah misalnya, ada denda karena mengacu kepada fatwa DSN tadi, boleh mengambil denda dengan catatan apa? Denda itu satu, tidak boleh diambil mutlak kepada siapa saja yang telat. Nggak boleh diambil mutlak secara telat. Maksudnya gimana? Yang boleh diambil denda itu jika ada nasabah yang lalai. Yang lalai gimana maksudnya? Dia punya duit sebenarnya, tapi dia sengaja menunda-nunda, itu boleh didenda. Itu satu. Syarat yang kedua, hasil dendanya jangan masukin dalam pos revenue, jangan masuk ke dalam pos pendapatan bagi diri kita sebagai penjual, tapi jadikan apa? Dana untuk sosial. Maka bank syariah memperlakukan seperti itu, Pak, meskipun dalam prakteknya sulit memang. Ya, kenapa? Karena untuk bisa mendetek ini nasabah dia ini lalai atau tidak, ini bingung ini. Betul kagak? Mau kita detek ini dia bener karena memang lalai atau karena memang dia memang lagi susah. Ya, kalau memang dia lagi betul-betul susah, kagak boleh diambil denda. Nggak boleh. Orang udah susah, tambahin denda lagi, nggak boleh. Itu fatwa dia seperti itu, ya, jelas ya. Nah, baik. Jadi tidak boleh ada syarat denda. Itu yang lebih aman, ya. Udah pokoknya kalau mau kredit cari ya kreditur yang menetapkan ya harga satu kredit, harga kreditnya satu, ya, kemudian yang kita sepakati, dan yang kemudian yang kedua tidak ada denda, ya. Kalau ada denda, tanya kayak tadi itu, dendanya buat siapa dan apakah mutlak sifatnya denda tersebut dikenakan. Nah, baik, itu yang keenam. Yang ketujuh, Pak, sebentar lagi Isya. Akad jual beli harus tegas, Pak. Ya, kalau jual beli ya jual beli, kalau sewa ya sewa. Ya, jadi jangan digabungkan antara akad jual beli dengan akad
sewa. Itu yang terjadi pada leasing. Ya, beli barang dengan sistem leasing. Biasanya kita beli berupa rumah, tanah, ya kan? Terus beli peralatan, mesin, pabrik, ya, kendaraan. Itu dalam sistem leasing. Yang menggunakan leasing syariah, ya, dia menggunakan akadnya itu adalah akad jual akad sewa menyewa dengan akad jual beli, Pak, digabung. Ini yang menjadi, ya, dipermasalahkan oleh sebagian besar ulama. Ya. Kalau mau leasingnya itu betul-betul syariah, bagaimana? Jangan dikaitkan antara akad sewa menyewa dengan akad jual beli. Udah, ini ente mau beli sewa mobil ke saya, ya sudah, sewa selama berapa tahun? 3 tahun dengan bayar per bulannya sekian, misalkan ini angsurannya per bulan 5 juta selama 3 tahun misalnya. Akadnya sewa, ya udah sewa aja. Ya, sewa aja. Terus nanti bikin janji. Nanti kalau sudah selesai sewa 3 tahun lamanya, ya, aku jual, ya, mobil yang aku sewakan kepada kamu ini dengan harga Rp1 misalnya, ya, atau Rp10.000 misalnya. Karena dia sudah menghitung itu, Pak, selama 3 tahun kali 5 per bulannya, 5 juta per bulannya. Ya, jadi akad leasing itu dipermasalahkan. Kenapa? Karena dia menggunakan akad itu nggak sesuai, porsinya nggak sesuai, Pak. Dikatakan akad sewa, misalnya, ya, dikatakan akad sewa, ini bertentangan dengan akad sewa yang seharusnya. Saya tanya, kalau yang namanya sewa itu barang milik siapa? Yang menyewakan atau yang menyewa? Yang menyewakan. Jadi barang milik yang menyewakan. Jadi kalau seandainya barang itu milik yang menyewakan, artinya apa? Kalau ada kerusakan-kerusakan dalam akad sewa menyewa, ya, kalau kerusakannya itu sifatnya bukan karena kelalaian yang menyewa, maka tanggung jawab kerusakannya itu ada pada pihak siapa? Yang menyewa atau yang menyewakan? Yang menyewa atau yang menyewakan? Ada yang menyewa, ada yang menyewakan ini. Ya. Ya. Tanggung jawab yang menyewakan seharusnya. Karena barang masih milik siapa? Menyewakan. Nih Bapak nih, rumah Bapak sewakan, ya. Kalau ada kerusakan rumah, itu menjadi tanggung jawab yang menyewakan rumah tersebut, kecuali kalau kerusakan itu akibat kelalaian dari yang menyewa. Misalnya, ya, si yang menyewa itu mendobrak pintu dengan sengaja, rusak pintunya, ya. Nah, ini tanggung jawab yang nyewa ini untuk betulin pintu ini. Tapi kalau dia kagak sengaja, dia lagi buka pintu, tiba-tiba pintunya copot misalnya. Untuk memperbaiki pintu ini siapa tanggung jawabnya? Yang menyewakan, bukan yang menyewa. Ya. Nah, dalam praktek leasing, kita beli mobil dengan sistem leasing. Kalau digunakan akadnya sewa, harusnya kerusakan mobil yang tanpa disebabkan karena faktor kelalaian kita, itu menjadi tanggung jawab siapa? Leasingnya, ya, yang menyewakan, bukan tanggung jawab kita. Kalau mau pakai akad sewa beneran, tapi kan faktanya tidak. Makanya ini kagak jelas, ini akad leasing ini kagak jelas, sewa beli ini kagak jelas akadnya. Ya, kalau memang disewakan, maka syarat leasing yang sesuai syariah itu harusnya, ya, tadi berlaku, ya. Pertama, pisahkan antara akad sewa dengan akad jual beli.
Ya, yang kedua, kalau ada ya permasalahan dengan objek yang disewakan, itu masih menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan. Ya, tanggung jawab yang menyewakan. Jadi bukan yang menyewa yang bertanggung jawab, kecuali kalau lalai dia. Nah, kemudian apalagi syarat yang berikutnya, ya, sifatnya supaya tidak menjadi sesuatu akad yang digabungkan antara sewa menyewa dengan jual beli, sifatnya kita menjanjikan saja. Ini barang saya sewakan kepada kamu, ya, nanti setelah 3 tahun barang akan saya jual kepada kamu dengan pembayaran angsuran yang terakhir misalnya. Ya, janji hanya sekedar janji, tidak boleh langsung diikat dalam satu akad. Kalau sudah diikat dalam satu akad, itu namanya sudah digabungkan akadnya, ya. Atau dengan cara yang lain, dengan akad, bukan dengan akad jual beli, tapi akad hibah. Saya sewakan ini mobil kepada kamu selama 3 tahun dengan pembayaran per bulan 5 juta. Nanti kalau sudah selesai kamu sewa 3 tahun, mobil ini aku hibahkan untuk kamu. Ya, baru itu boleh seperti ini, janji. Ya, jadi akadnya hanya tertulis saja di situ, akad sewa menyewa. Ya, baik, itu listing yang terakhir Pak, yang terakhir. Saat transaksi, ya, saat transaksi, ketika kita transaksi kredit, itu harga harus satu, ya, dan jelas besar angsurannya serta jangka waktu angsurannya, ya. Artinya ketika akad yang disepakati, akadnya itu harganya hanya satu. Ya, tidak boleh kita itu ketika akad kita menetapkan akad harganya itu ada lebih dari satu harga. Ya, kalau dalam proses penawaran boleh, mau harganya 1, 2, 3, 4, 5, 10 sekalipun masih dalam tahap penawaran itu boleh. Misalkan kita tawarkan, ya, ini mobil saya jual kredit kepada kamu. Ya, kalau harga cashnya harga 500 juta, ya, kalau kamu kredit 1 tahun harganya jadi berapa biasanya? 600 sampai 600, oke, 600 juta. Kredit 1 tahun harganya jadi 600 juta totalnya semua. Kredit 2 tahun jadi 650, kredit 3 tahun jadi 700 juta. 4 tahun sekian ratus juta. Dalam tahap offering penawaran nggak jadi masalah. Tapi dalam proses akad, pada tahapan akad ini harus satu yang dipilih harganya. Oke, saya mau pilih harga yang kredit 1 tahun. Berapa 1 tahun? 600 juta. Deal. 600 juta. DP-nya ente mau berapa? 100 juta, ya sudah. Berarti sisa 500 juta tinggal dibagi selama 1 tahun. Dibagi 12 bulan. Dah, tinggal dibagi dah tuh. Berapa per bulannya kena? Jelas semuanya Pak. Jelas kayak gini. Oke? Nah, yang kagak boleh gimana? Oke deh, aneh jadi beli mobil ente. Tapi urusan harga ini mau yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ntar lihatnya kondisi keuangan aneh ke depannya gimana. Andai kan dalam 1 tahun aneh punya duit untuk melunasi harga yang 600 juta, aneh bayar yang 16 juta. Tapi kalau seandainya aneh pas 1 tahun itu nggak bisa melunasi 600 juta, ya udah pakai harga yang 2 tahun. Dan seterusnya. Deal. Ini nggak boleh yang kayak begini, ya, nggak boleh yang kayak gini, ya. Kenapa? Ya, dalam satu akad itu harus disepakati hanya satu harga saja.
Kalau kayak begini jadinya, itu berarti kita dalam akad itu ada harga yang beberapa harga. Masih belum jelas itu harganya. Maka harus kita perjelas di situ. Oke, saya 1 tahun aja Pak. 1 tahun berapa? 6 juta. Ya, perkara harga 1 tahun beda dengan 2 tahun, beda dengan harga tunai, itu nggak jadi masalah. Jangan kita bermasalahkan, Pak Ustadz itu kan sama aja riba itu. Karena kalau harga cash 500 juta, dijual kredit jadi 600 juta, lebih 100 juta riba itu. Bukan, itu bukan riba. La ba'sa ayyakuna lis-sil'ah hiya binaqdin bikaza wa binasi'atin bikaza. Walakin la yaftariqu illa an ridho. Nggak masalah. Ente mau jual suatu barang ini, kalau tunai harganya sekian, kalau kredit harganya sekian, enggak masalah. Kredit 1 tahun harganya sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun sekian, enggak masalah. Yang penting apa? Walakin la yaftariqu illa an ridho. Yang penting kedua pihak itu jangan berpisah majelis sebelum dia meridhokan satu harga di antara sekian banyak harga. Ente mau harga tunai, mau harga 1 tahun kredit, 2 tahun kredit, silakan ditetapkan. Jangan berpisah dulu sebelum ditetapkan harganya. Nah, oke, aneh ngambil yang 1 tahun 600 juta. Nah, kalau sudah dia diambil 600 juta, maka ini meskipun misalnya si pembeli tadi ya dia nggak sanggup bayar lebih dari 1 tahun, misalkan dia bayarnya, nggak boleh kita itu menambah utangnya si debitur tadi, nggak boleh. Wah, kan kamu udah lewat nih janji kamu kan 1 tahun ini, harga 600 juta itu untuk 1 tahun, sementara ini kamu sudah lebih dari 1 tahun, maka tambahin jadi 650 juta misalnya, nggak bisa ya. Jadi harga harus 1 ini tetapkan kayak tadi. Jelas Pak? Jelas, alhamdulillah ya. Jadi ini ya 8 syarat yang harus dipenuhi ketika jual beli kredit yang kita lakukan itu ya tidak melanggar ketentuan syariah. Dan 8 syarat ini ya kalau sudah terpenuhi semua, itu biasanya di lapangan ada 2 kondisi Pak. Di lapangan ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, kita membeli itu dari seorang yang memang dia sudah punya barang yang kita mau kreditkan. Misalkan kita mau kredit dengan showroom motor tertentu, ya, artinya kita hanya berhubungan dengan pemilik showroom itu, kreditnya sama pemilik showroom, tidak ada pihak bank yang dimaksudkan situ, nggak ada leasing yang masuk itu, nggak ada. Kita hanya kredit dengan pihak yang pemilik motor tersebut, pemilik showroom. Maka kalau ini yang terjadi, ya kita boleh yang mengkreditkan itu mengambil jaminan dari pihak yang kredit. Apa jaminannya? BPKB motor, mobil nggak boleh diberikan, harus dijaminkan sama si penjual. Boleh nggak menggabungkan akad penjaminan rahan dengan akad jual beli kredit? Boleh. Kenapa? Karena akad rahan, akad gadai itu sifatnya adalah tausikot. Akad yang sifatnya hanya untuk meyakinkan, menguatkan daripada akad jual beli kredit yang dilakukan. Ya, maka diperbolehkan kita menggabungkan akad jual beli dengan akad rahan dengan gadai. Ya, diperbolehkan itu. Oke? Nah, kemudian yang kedua, ya, tidak ada denda keterlambatan. Ya, jadi langsung berhubungan dengan pemilik barangnya, pemilik mobilnya, ya, boleh pemilik mobil tadi meminta barang jaminan berupa BPKB-nya ditahan dulu, ya, kemudian tidak boleh ada denda. Itu kalau posisi langsung barangnya dimiliki oleh orang yang punya kredit. Biasanya memang ini dia statusnya, profesinya sebagai pebisnis, pedagang gitu ya. Tapi terkadang ada juga statusnya dia bukan sebagai pedagang sebenarnya, ya, bukan sebagai pedagang, seperti bank misalnya kan. Nah, ini yang kedua nih. Ya, jadi jika penjualnya belum memiliki barang yang diinginkan konsumen,
seperti lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan syariah misalnya, maka calon pembeli itu statusnya pesan dulu, ya, dan dia berjanji akan membeli dari bank tersebut. Lalu setelah itu pihak, ya, lembaga keuangan tadi berjanji akan menyediakan pesanan dari si nasabahnya tadi, ya. Nah, setelah dia beli, maka kemudian pihak lembaga tersebut beli dari showroom misalkan, ya, lembaga keuangan beli dari showroom, beli dulu dia. Jadi nggak boleh akad sebelum dia beli barang dulu, ya. Lembaga keuangan nggak boleh akad dengan nasabahnya sebelum dia beli barang dulu. Maka dia datang ke lembaga, ke showroom mobilnya misalnya, dia beli ke sana. Nah, ketika dia beli, pakailah, tambahkan akad belinya itu dengan akad khiyar syarat namanya. Supaya apa? Supaya kalau seandainya si pembeli tadi nggak jadi, maka barang itu bisa dikembalikan kepada showroom, ya. Barang bisa dikembalikan kepada showroom, ya. Kita beli ini, lembaga kita beli dari showroom. Ini saya beli mobil ini, ya, sesuai dengan yang diminati oleh si calon nasabahnya, ya. Kemudian setelah dibeli, dia bilang ini, tapi saya minta Anda memberikan khiyar syarat kepada saya. Syaratnya apa? Syaratnya dalam waktu 3 hari ini berikan kesempatan kepada saya untuk, ya, melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi jual belinya. Kenapa kita minta 3 hari untuk syaratnya? Karena kita sudah berjanji sama nasabah kita nih, ya, kita sudah berjanji sama nasabah bahwasanya besok dia akan membeli mobil dari kita, ya. Nah, baru kita akadnya besok dengan nasabahnya. Nggak taunya besoknya nasabah datang, dia bilang maaf kagak jadi, nggak jadi beli. Kagak boleh dilarang ini, nasabah kagak boleh dilarang. Ente kan udah janji mau beli, gimana kok nggak jadi beli? Anda rugi. Nah, supaya kagak rugi tadi pakai akad khiyar syarat. Oh ya udah, nggak apa-apa, ente nggak jadi nggak apa-apa. Kalau gitu, ya, tinggal ini mobil yang sudah dibeli kita balikin ke showroom, ya, kita balik ke showroom. Kenapa? Karena kita sudah punya perjanjian dengan showroom. Khiyar syarat tadi 3 hari, ini kan baru 2 hari, kita punya waktu 3 hari untuk berpikir melanjutkan pembelian atau menghentikan, tidak melanjutkan pembelian. Gitu caranya supaya tidak rugi, ya. Intinya, ya, si pemilik lembaga keuangan tadi, ya, dia tidak boleh melakukan akad sebelum barang yang dimaksudkan oleh si pembeli tadi sudah ada, ya, sudah menjadi milik daripada lembaga keuangan, baru boleh dia melakukan akad. Namun dalam prakteknya ini kagak bisa, susah dijalanin di lembaga keuangan syariah, ya. Umumnya lembaga keuangan syariah itu akad dulu baru beli. Itu pun yang beli bukannya karyawan dari lembaga keuangan syariah, tapi yang beli siapa? Nasabahnya, dengan akad wakalah. Dia, saya wakilkan ini kamu beli sendiri. Saya wakilkan pada kamu untuk membeli mobil yang kamu inginkan tersebut. Ini prakteknya seperti itu, Pak, ya. Ya, maka wajar kalau seandainya banyak yang mengkritisi keberadaan daripada lembaga keuangan syariah, tapi nggak semua lembaga keuangan syariah seperti itu, Pak. Ada lembaga keuangan syariah yang mempraktekkan mekanisme sesuai dengan yang seharusnya. Artinya dia belum melakukan akad sebelum dia menguasai barang yang dia jual secara kredit. Demikian, wallahu a'lam. Saya pikir cukup, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, ya, ada manfaatnya, ya. Ya, nggak usah ada tanya jawab, ya, kelamaan ntar, ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.